prospek sektor media saat pemilu, bagaimana pengaruhnya, kapan refleksi di laporan keuangan. Em, jadi gini ya, teman-teman ya, sebenarnya kalau misalnya setiap dan secara historical, eh, pemilu ini dampaknya selalu positif ya. Pertama gini sebenarnya, mungkin teman-teman jangan lihat dari belanja parpolnya. Kalau kita lihat dari belanja parpol, mungkin nggak signifikan karena saya coba cek itu kayak cuman belanja parpol yang terekam gitu ya, itu 2 sampai 3 triliun. Cuma sebenarnya unofficialnya yang sebenarnya itu menurut kita akan dorong translasinya. Karena gini, sebenarnya ya saya juga udah ngobrol kemarin sama sama tim ya, dengan beberapa company media dan lain-lain. Jadi intinya kalau misalnya ketika pemilu itu kan banyak kayak ya yang di lapangan lah ya. Ya ini teman-teman kayaknya udah tahu ya, money politics itu pasti ada gitu ya. Money politics itu akan translasi ke purchasing power. Nah, jadi biasanya kalau misalnya ada duit, eh mereka belanja. Nah, ini yang sebenarnya akan di-capture sama si FMCG. Jadi intinya FMCG ketika misal pemilu, oh ini dana nih, ibaratnya spending bakal banyak nih. Apalagi dananya ini bukan cuma dari parpol ya. Pemerintah juga ada biasanya deket-deket pemilu itu kayak bantu dana desa dan lain-lain itu pasti bakal kayak kenceng banget. Nah, jadi itu menurut kita harusnya sih bakal positif. Jadi ini akan positif sebenarnya Pak. Akan refleksi di laporan keuangan kah nanti di kuartal-kuartal kayaknya enggak. Belum. Karena saya kalau ngobrol sama beberapa media, kemarin saya udah ngobrol sama CMA sama MNCN, most likely revenue itu akan flat quarterly ya, kuartal 2 ke kuartal 3. Nah, jadi kalau kita lihat sih sebenarnya nggak akan ada kenaikan ya. Itu. Jadi itu sih ya Pak Tri ya. Cuman saya harus agak hati-hati ya Pak Tri ya buat sektor media ini ya. Walaupun kita ngomongin secara historically ini biasanya election ini tuh bakal bakal positif. Cuma sebenarnya kalau dari saya yang saya lihat jadi concern adalah permasalahan dengan analog switch off ini ya. Jadi analog switch off ini kalau kita lihat kan sebenarnya sudah 100% ya, 90 kalau nggak salah ya sampai ke third quarter. Jadi intinya kalau misalnya dari sisi pemerintah semua sinyal-sinyal digital, sinyal-sinyal analog yang ada di Indonesia itu udah dimatiin. Nah, cuma PR-nya adalah pertanyaannya apakah orang udah melakukan konversi? Jadi kalau kita lihat indikasi datanya Nielsen, aduh saya lupa angkanya pastinya ya. Cuman indikasinya tuh kalau buat Indonesia itu masih masih lumayan rendah sih. Kayaknya setengah lah ya kurang lebih ya, setengah kurang lebih. Nah, jadi itu yang sebenarnya translasinya kayak belum semua orang nonton TV. Nah, belum semua orang nonton TV. Translasinya apa sebenarnya? Nah, kalau saya ngobrol, kan kalau misalnya nggak semua orang nonton TV, pasti akan ada pressure dari sisi apakah FMCG ini akan melakukan advertisement ya. Maksudnya karena buat jangka panjang ya, maksudnya terlepas dari kayak seasonality pemilu ya. Cuman buat jangka panjang karena semua orang belum 100% balik ke zaman-zaman sebelum analog switch off, itu kan pasti kan translasinya mereka jadi ada unwillingness sebenarnya buat melakukan advertisement. Jadi itu yang sebenarnya menurut kita tuh jadi concern. Nah, jadi itu sih sebenarnya Pak kalau buat sektor media ya menurut saya sih sebenarnya masih harus agak hati-hati karena kalau kita ngobrol buat long term ya growth dari sisi free to air TV ini kayaknya nggak akan signifikan ya. Kayaknya growth-nya cuma 2 sampai 3% nih tiap tahunnya. Jadi itu sih karena kalau kita lihat di global itu kan porsinya tuh sebenarnya TV itu sekitar akan 30 sampai 40% doang, 30 sampai 40%. Digital media itu akan lebih dominan sekitar 60 ya, 60 70 sampai 60 sampai 70% gitu. Jadi itu sih media menurut kita masih harus agak hati-hati ya dari sisi ininya business wise ya. Jadi itu sih ya Pak Tri ya. Cuman ya mungkin kita lihat akan ada sentimen ya. Cuman fundamental saya belum 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 lihat akan ada perbaikan yang signifikan ya Pak.